Kalau jihad tidak dibolehkan atau tidak ditegakkan melainkan disuruh sabar ketika pemimpin yang zalim. Loh, hadis mana yang menyuruh kita berjihad memerangi pemimpin yang zalim? Gak ada. Yang ada sabar. Jihad yang paling besar itu kalimat yang hak yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Tapi menyampaikan kalimat hak, apakah dengan cara bawa massa? Bukan. Menyampaikan kalimat yang hak disebutkan dalam hadis yang lain, man arada an yansah lidhi sultan, siapa yang menasihati pemimpin fala yubdi alaniyah, jangan terang-terangan. Maka sampaikan kalimat yang hak kepada pemimpin, itu jihad yang paling afdol kata Rasulullah. Menghadapi pemimpin yang zalim itu bukan pakai pedang, enggak ada hadisnya. Bahkan para sahabat ketika mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kita pakai pedang gimana?" Enggak boleh kata Rasulullah. Yang disuruh Rasulullah jihad yang paling utama menghadapi pemimpin yang zalim, langsung nasehatin 4 mata, Pak. Antara antum sama dia. Kalau antum punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, siapa antum nggak didengerin. Cari jalan yang kira-kira orang-orang yang bisa didengar oleh mereka. Selesai. Kata Rasulullah, kalau dia sudah memberikan nasihat ternyata nggak diterima, faqad adalladzi alaih, dia sudah melaksanakan tugas, selesai. Ini enggak, saya udah nasihatin tapi nggak mau terima. Terus ngapain? Berontak. Loh, itu manhaj khawarij ya akhal Islam, bukan manhaj salaf sama sekali. Sama sekali. Ada yang beralasan, Pak, tapi salaf terdahulu memberontak. Perbuatan salaf terdahulu yang memberontak itu jangan jadikan dalil. Kenapa? Karena pertama mereka bertabrakan dengan dalil. Yang kedua hasilnya lihat. Hasil pemberontakan itu apa? Jadikan pelajaran, bukan dijadikan apa? Dalil. Kan aneh di zaman sekarang ini menjadikan perbuatan salaf terdahulu yang memberontak untuk mengatakan boleh. Justru kita jadikan pelajaran. Apa hasilnya pemberontakan mereka coba? Apakah menegakkan agama? Tidak. Memperbaiki dunia? Tidak. Yang ada mudarat yang lebih besar? Tidak. Ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan apa? Setelah itu para ulama sepakat, terjadi kesepakatan akan haramnya memberontak kepada pemimpin. Kenapa? Setelah melihat sejarah pemberontakan ada yang ada di zaman terdahulu, sama sekali tidak memberikan manfaat yang apa-apa. Mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar. Ya akhwat Islam, azan ya Allah wa ya. Ya. Terus kapan dong jihad ditegakkan? Emang antum jihad ini kayak makan tempe apa? Nggak ada syarat-syaratnya. Makanya belajar dulu bab jihad dong. Bagaimana para ulama membahas masalah jihad? Cuma semangat doang, ayo jihad, jihad. Ente tembakin tetangga ente. Wala haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah apa? Inna mimma akhafu alai. Di antara yang paling aku khawatirkan adalah rajulun, seorang laki-laki qad 'allamahullahu al-Qur'an, diajarkan oleh Allah apa? Al-Qur'an. Tapi apa yang terjadi? Dia menghunuskan pedangnya ke tetangga-tetangganya dan menuduh tetangganya dengan kesyirikan. Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, mana yang lebih berhak untuk dikatakan kesyirikan? Apakah yang menuduh atau yang dituduh?" Kata Rasulullah, yang menuduh lebih berhak kepada kesyirikan. Rasulullah khawatir ada orang-orang seperti itu, Pak, yang sangat mudah menghunuskan pedang mereka kepada kaum muslimin, yang mereka ternyata masih sholat. Ya subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Makanya ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum, hati-hati. Jihad itu ada pada tempatnya, akhi. Sesuai dengan syarat-syaratnya yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baca kitabnya Ustaz Yazid tentang jihad dan fikihnya. Di situ beliau menjelaskan tentang hakikat jihad dalam Islam. Bagaimana syaratnya disebutkan di situ. Ya. Emangnya antum menuntut ilmu bukan jihad apa? Emangnya menyampaikan ilmu dan mendakwakan ilmu bukan jihad apa? Allah menamai jihad dengan ilmu itu jihad besar loh, Pak.
Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira." Jangan kamu taati orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Ini ayat turun sebelum jihad dengan pedang disyariatkan. Ini ayat Makkiyah. Allah menyuruh Rasulullah menjihadi orang musyrikin dengan Al-Quran. Itu berdakwah. Lalu Allah menyifati dakwah dengan Al-Quran dengan ilmu sebagai jihad yang besar. Makanya Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, otaknya ada sesuatunya. Iya. Betul ya akal Islam. Kita sekarang ini kata para ulama, jihad kita yang terbesar menuntut ilmu dan menyampaikan apa? Ilmu itu dulu. Makanya Ibnu Qayyim berkata apa? Wal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al jihad bis sayfi was sinan. Jihad dengan ilmu dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Itu dulu jihad, ilmu dulu, Pak, pahami dulu tentang hakikat jihad. Nah, ini akal Islam azan ya Allah wa iyyakum.